Kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Teman-teman, reminder, jangan lupa yang belum baca macam Al-Kahfi tadi malam, masih bisa dibaca di hari Jumat ya. Al-Kahfi itu banyak dalil yang menyebutkan pahalanya luar biasa. Ada dalil sahih yang menjelaskan kita diberikan cahaya menuju Baitil Atiq. Jadi teman-teman yang pengen umroh, pengen haji gitu ya, teman-teman bisa dimudahkan untuk menuju Baitil Atiq, yaitu Mekah, Madinah, rumah Allah. Dalam hadis yang kedua, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Dimudahkan urusannya, pokoknya dilindungi, kemudian ditenangkan hatinya, diberikan cahaya sampai Jumat depan. Jadilah ya kan. Nah, dalam hadis lain dijelaskan siapa yang membaca 10 Al-Kahfi ayat pertama, maka dia juga akan mendapatkan yang namanya terlindung dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman. Oke? Siap Mbak Nada, Mbak Reti ya. Semoga teman-teman mau dan mampu membiasakan membaca Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Lapor udah selesai ya. Mantapnya kemarin dibaca habis maghrib ya, sebelum live. Oke, sebelum live jam 8 malam ya. Oke, siap ya, siap Mbak Titi. Terus ada yang nanya tadi, Ustazah doa semoga didapatkan pekerjaan. Pasang sholat hajat 2 rakaat, cari kerja sebanyak-banyaknya, lemparkan surat lamaran sebanyak-banyaknya sambil teman-teman berdoa, Rabbishrah lana sudurana wa yassir lana kok jadi nah itu untuk kami itu kalau doaku kalau berjamaah salah doa untuk diri sendiri aja karena teman-teman kan sendiri kan. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurona itu kalau aku doa berjamaah ya. Jadi kalau teman-teman sendiri baca itu artinya Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, ya wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ingat, cari kerja harus serius, harus banyak lamarannya. Semakin banyak lamarannya, semakin besar peluang kita diterima. Orang yang melempar lamaran 100 itu beda dengan orang yang membuat lamaran cuman 10. Kemarin ada yang nanya ke aku baru tamat Kak, gimana caranya dapat pekerjaan? Udah berapa lamaran? Udah 10 Kak. Saya bilang kasih 100 ke seluruh Indonesia. Wow, 100 susahnya apa? Tinggal ngeprint doang, pergi ke JNT, kemudian sebar. Oke, nah gampang aja ya, usaha mesti lebih banyak supaya kemungkinannya lebih banyak kayak gitu ya. Nah Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah doa akan ketika berdagang, buka kedai, doa. Buka kedai, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya, jangan lupa sedekah subuhnya yang jualan itu penting banget, terutama yang jualan teman-teman ya, supaya untung kita yang kemarin kita sedekah subuh kan, jangan tinggal sholat duhanya. Makanya aku nggak bisa mulai live di pagi hari karena kita mesti syuruk dulu, mesti duha dulu, iya kan? Sekali-kali kalau terdesak banget baru aku live-nya jam 6 gitu kan. Macam kalau aku kemarin di Singapura kan aku live-nya jam 6, iya kan? Karena masih bisa syuruk di sana. Jadi aku kasih kesempatan teman-teman untuk syuruk ya, habis subuh itu teman-teman sedekah subuh terus syuruk terus duha baru kita live ya kan. Nah makanya begitu sulit untuk memulai live jam 6 atau jam 7 kecuali aku hektik banget gitu. Karena teman-teman aku minta untuk syuruk dulu kalau di masjid, atau teman-teman duha dulu baru kita jam 8 mulai kayak gitu. Selesaikan dulu urusan kita dengan Allah baru kita berurusan dengan manusia kayak gitu kan. Nah, jadi agak sulit kita kalau mulai live tuh subuh-subuh. Agak sulit ya. Sulit lah karena menyangkut banyak kali teman-teman yang akan melakukan duha dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang aku pengen sampaikan tuh itu. Jadi jangan lupa duhanya, kemudian sedekah subuhnya. Ya, kemudian sedekah subuh, lalu
teman-teman syukuri apa yang didapat. Iya, betul sekali, prioritaskan Allah, ya kan? Nanti kalau kita kumpul di sini semua jam 5:30 lewat syuruk. Oke, lewat duha. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh untuk adik yang kuliah? Iya, boleh banget ya. Sedekah subuh untuk adik yang kuliah itu oke banget ya, teman-teman ya. Oke, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya lupa aja kalau mau sedekah subuh, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mau untuk melakukannya itu karena belum terbiasa aja. Jual baju yang kita pakai, kalau lagi kita pakai nggak bisa dijual, masa jual orang? Tapi yang telah kita pakai baju bekas itu nggak masalah, asal dia suka kita suka ya. Nah, jadi aku lanjutkan yang dagang tadi ya. Pertama, jangan lupa sedekah subuh. Yang kedua, jangan lupa sholat duha. Kemudian syukuri setiap untung yang kita dapat hari itu. Dan kemudian selanjutnya adalah jangan lupa keluarkan zakat daripada penghasilan dagang kita ya. Oke, Ustazah, sholat syuruk itu sholat apa? Dikerjakan jam berapa? Sholat syuruk itu kalau teman-teman ke masjid ya. Teman-teman kan sholat subuh di masjid lalu iktikaf. Jangan pulang dari masjid. Teman-teman zikir, baca Quran, kemudian sholawat, kemudian berdoa sampai 1,5 jam datang waktu syuruk, matahari udah muncul tapi belum panas. Setiap daerah itu beda-beda jadwalnya. Lalu sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat sunnah syuruk 2 rakaat, itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Lakukan sekali seminggu kayak sekali sebulan kayak gitu kan. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Tolong jelaskan cara bersyukur. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Cara bersyukur itu gampang sih, setidaknya menurut aku sih ya. Pertama, kalau kita lagi di bawah, kita lihat bahwa di masa lalu kita pernah di atas dan kita udah menikmatinya. 1. Yang kedua, kalau kita lagi di bawah, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. 2. Yang ketiga, kalau kita lagi di bawah, kita yakin bahwa ke depannya kita akan di atas lagi. 3. Segampang itu teman-teman, segampang itu cara bersyukur ya. Cuman masalahnya kita belum membuka pikiran kita untuk lihat lebih out the box, lihat lebih di luar. Cara bersyukur, misalnya aku capek, aku tetap bersyukur. Banyak orang yang suntuk aja di rumah seusia aku. Ya udah nggak apa-apa, aku capek, daripada capek suntuk lebih baik aku capek beraktivitas. Itu cara bersyukur. Contoh misalnya saat kita di bawah, oh dulu kan kita pernah di atas dan kita udah menikmati, masa mau di atas terus? 2. Yang ketiga, kalau kita lagi di bawah, oh banyak orang yang lebih susah daripada kita. Nah itu cara bersyukur ya. Jadi segampang itu kalau kita mau memperluas cakrawala kita. Tapi kalau kita cuma fokus dari diri kita, kemarin aku dapat segini, sekarang kok kurang ya, ini kok jungkil balik ya, ini kok gini ya, kita nggak lihat kemana-mana, cuma lihat diri kita doang, ya udah kita kufur. Kalau kita kufur, efek sampingnya hati kita gelisah, rezeki kita nggak naik, pasti itu ya. Makanya kalau ada temanku ngeluh, aduh aku susah banget hari ini jualan, nggak apa-apa. Dulu kan udah pernah kita naik, dulu kan kamu udah pernah naik, sekarang lagi turun gitu. Aduh susah banget lah, kamu mampu, banyak orang lain yang belum mulai jualan tuh depan rumahnya, kayak gitu kan. Kamu udah punya kedainya, udah punya tokonya, alhamdulillah, kayak gitu. Oh aku sekarang lagi susah, lah kan baru sekarang, besok belum tentu, dan masa lalu kamu juga udah pernah naik. Gitu guys, jadi bersyukur itu super gampang kalau mau diamalkan, dan hati lebih tenang, ya kan. Nah kita kan jatuhnya sekarang ya kan, kemarin kan kita bagus, dan ke depan kemungkinan akan lebih bagus ya kan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah boleh nggak sedekah subuh subuh pakai gula pasir? Nggak apa-apa kalau nggak ada uang. Boleh, mau pakai roti, gula pasir, bahkan ambil gula taruh di lubang semut, itu juga bagian dari sedekah ya kan. Nah setuju ya. Banyak orang yang sekarang sedang jatuh, dia pikir aja tuh sekarang jatuh susah, sekarang jualan, hidup susah. Sekarang aja dia bahas emas yang ada di tangannya banyak, nggak nilainya. Emas yang ada di lehernya yang udah dia tabung nggak ada. Itu rekeningnya berisi, nggak ada, dia syukuri itu. Dia pikir sekarang susah. Tuh aku cuma mengingatkan ya, jangan sampai menderita karena pikiran sendiri.
Ini orang menderita karena pikirannya sendiri gitu ya. Sekarang susah gitu ya, cincinnya emas ya kan. Terus gelangnya emas ya kan. Ininya emas, tabungannya ada ya. Dia pikir yang susah aja ya. Saya rasa kita semua mampulah ya. Setidaknya syukur itu untuk diri kita lah, biar tenang ya, sehingga mukanya glowing, hati lapang, kemana-mana happy gitu kan. Oke, gitu ya. Itu sebab akhlak lebih tinggi dibanding ilmu pengetahuan. Oke, jadi tenang aja, santai aja. Sekarang lagi turun, ingat masih ada tabungan sikit-sikit lah gitu kan. Sekarang lagi turun, ingat ke depan kan bisa naik lagi, iya kan. Lagi turun, ingat ada cincin di jari. Orang banyak nggak ada cincin gitu. Oke, Ustazah, iya, menyimak sambil masak, siap, iya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke anak yang kuliah? Nggak apa-apa mbak, sedekah subuh tuh boleh ke anak, ya, boleh ke orang tua, boleh ke orang lain, boleh gitu ya. Nah itu benar sekali, nggak ada masalah. Hidup itu selalu ada ujian, dan ujian ada hikmahnya, Masya Allah. Jadi kalau kita diuji, kalau ujian hidup beda dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah kita belajar dulu baru diujikan. Kalau ujian hidup kita diujikan dulu baru setelah itu kita belajar. Dengan kasus yang sama jangan pusingnya dua kali. Misalnya nih kita pernah dizolimin orang. Oh ternyata caranya gini. Besok dizolimi lagi pakai cara yang sama. Nggak usah pusing lagi. Gitu ya. Jangan ujiannya berat-berat banget gitu. Dengan kasus yang sama, jawabannya sama. Kan ujiannya sama. Contoh, hari ini rezeki lagi susah bulan ini. Oh, biasanya kalau rezeki lagi susah, aku tetap harus konsisten bekerja. Ya udah, nanti kalau susah lagi pakai cara yang sama. Jangan belajar-belajar lagi, bikin pusing. Misalnya nih, ujian apa lagi? Ujian misalnya rezekinya lagi seret. Ya udah, kalau rezeki seret, aku tetap sebisa mungkin aku sedekah, walaupun dengan ngasih gula di pasir di lubang semut, aku tetap kerja aja, ntar juga naik. Pas turun lagi nggak usah pikirin lagi lah, kan kita udah belajar kemarin ya kan. Nah jadi masalah yang sama selesaikan aja dengan cara yang sama. Kalau masalah berbeda baru selesaikan dengan cara yang berbeda. Ustazah, iya sama-sama Mbak Mita, menenangkan hati, siap, jazakallah ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak yatim. Teman-teman, pengumuman lonceng ya, lonceng. Pengumuman udah pakai lonceng. Sedekah subuh itu boleh dilakukan ke siapapun. Boleh dikasih ke orang tua, ke anak, ke suami, ke teman-teman, ya, ke ngasih makan kawan, traktir makan teman, itu bebas ya. Oke, pengumuman ya. Bercanda ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita sedekah subuh itu kita boleh ke cucu, ke caca, ke papa, ke mama, bebas. Oke. Mohon penjelasan tentang nazar, boleh. Iya Mbak Regina, ada lonceng aku. Loncengnya suka hilang soalnya jarang aku pakai. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman, nazar itu ketika kita punya keinginan, kita memberi syarat pada ibadah kita. Contoh, ya aku jelasin nazar teman-teman, aku cuekin gak apa-apa ya, sebentar ya, akan agak panjang sedikit lah, tahan dulu nafasnya gitu ya. Nazar itu gini, ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan puasa Senin dan Kamis 2 bulan berturut-turut. Berarti Senin Kamis sampai 8 kali. Kali 2 gitu kan. Nah itu ada syaratnya, harus lulus PNS dulu. Baru kemudian teman-teman berpuasa nazar. Nazar itu terletak pada ibadah sunnah dan dia nanti akan berubah menjadi wajib. Contoh, kalau lulus PNS, Senin Kamis yang tadi sunnah, dia berubah kan jadi wajib. Kayak gitu aja caranya. Kalau aku nanti lulus nih hari ini, nanti malam aku tahajud sampai 7 hari berturut-turut. Yang tadinya tahajud jadi sunnah, maka dia berubah menjadi wajib. Oh Ustazah, nazar itu kan ibadah orang pelit, bukan. Yang pelit itu adalah gak pernah puasa, gak pernah sholat, giliran ada apa-apa nazar itu baru pelit. Lu kalau ada mau aja kamu ibadah, kan kayak gitu kan. Nah apa benar tuh nih kan ngomong nih apa benar bernazar itu orang-orang pelit? Siap Bang ya, jazakumullah ya Bang Bas ya, mantap kali bintangnya Bang. Oke. Jadi gini ya, nazar yang dikatakan pelit itu kayak gini Mbak gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sedekah, hidup habur-haburan. Pas ada keinginan, ya Allah nanti kalau aku lulus PNS, aku sholat tahajud 8 hari. Itu baru pelit. Orang kita sholat zuhur aja enggak.
Pelit lu kalau keinginan tercapai, lu baru ada keinginan, baru kamu kemudian mau sholat, itu baru pelit. Tapi kalau kita udah sholat, kita udah sedekah walaupun kecil-kecilan, kita udah juga puasa Senin Kamis walaupun sekali-sekali kalau diingatkan doang, udah puasa Yaumul Bid walaupun sekali 3 bulan, terus kita bernazar, itu bukan pelit, itu syariat ya. Pelit itu bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah. Pas dia mau melakukan ibadah, dia bernazar, itu yang pelit. Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, Ustazah, nanti kalau anak kami lulus tes, nanti mama tasyakuran. Nanti kalau dia sekedar keinginan tidak, tapi ucapkan kalimat nazar. Kalau kamu lulus tes, nanti mama nazar, mama akan syukuran. Nah, itu boleh, dia jadi menyazar dia ya. Oke, Ustazah, kalau anak belum akikah, nggak apa-apa. Akikah itu tetap dia nggak fardu ain, dia tetap nggak wajib kan. Ustazah, ya ardu rabbi wa rabbikillah, amin. Semoga ada yang DP, terima kasih ilmunya. Jangan, semoga ada yang DP, semoga ada yang beli lunas. Jangan jual ke kredit, nanti kita jadi dosa juga ya. Jadi ya ardu rabbi wa rabbikillah, doa supaya tanah cepat laku. Saya amalkan, semoga rumah mau di TP. Ya, iya siap ya. Nah, DP selesaikan urusan. Siap? Ustazah, iya betul sekali nazar ya. Nazar beda sekedar keinginan. Kalau suami talak istri berkali-kali itu jatuh talak, teman-teman ya. Itu jatuh talak ya. Nah, aku talak kau, jatuh talak. Aku nggak mau lagi dengan kamu, jatuh talak. Hati-hati ya. Jatuh talak itu ya. Ustazah, saya udah 2 tahun nggak haid. Kemarin ada darah keluar lagi. Iya. Kalau teksturnya darah haid itu adalah haid. Ya Mbak, mantap ya. Darah haid lagi ya. Kenapa haid lagi ya? Ustazah, kalau sudah di bawah terpuruk pasti akan bangkit lagi atau tidak? Insya Allah akan bangkit lagi. Karena inna ma'al usri yusro. Ya Allah, setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau teman-teman tadinya di angka 10, terus teman-teman drop ke angka 1, pap. Minimal ke angka 2 balik lagi. Walaupun gak ke angka 10. Paham ya? Nah, kalau ke angka 10 terlalu jauh saja. Ke angka 2 jadilah seperti itu. Ya, Allah itu gak mungkin zalim lah sama kita. Enggak lah. Orang non-muslim aja Allah kasih nikmat kok. Apalagi kita ya kan. Non-muslim Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat ya. Apalagi teman-teman yang sudah mau belajar, yang sudah baik, yang profilnya miring-miring, yang udah mau sholat, sunnah. Aman itu insya Allah ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah subuh boleh bacaan pendek? Boleh, nggak jadi masalah ya. Teman-teman nggak jadi masalah. Ustazah, iya. Amin ya. Nah, nggak jadi masalah. Ustazah, saya udah 18 tahun pakai cadar karena dipaksa. Sekarang mau buka cadar, berdosa nggak? Dipaksa oleh siapa Mbak? Kalau Mbak memang pengen buka, sebenarnya pada istri Nabi itu pakai cadar. Tidak ada dosa atasnya ketika wajahnya nampak. Tapi kalau Mbak ingin mempertahankan itu jauh lebih bagus ya. Ustazah, sholat hajat sebaiknya dilakukan waktu kapan? Boleh ba'da isya. Silahkan, nggak ada masalah. Ba'da isya boleh, habis duha juga boleh, habis zuhur juga boleh. Hajat itu bisa siang dan malam, kecuali habis subuh, habis asar, dan jam 12 tepat saat matahari di atas kepala ya. Ustazah, kalau hati lagi galau, bagaimana menghindarinya? Galaunya karena apa? Kalau galaunya karena masalah, coba diteliti dulu. Kira-kira masalah ini patut nggak aku pikirkan? Coba jelaskan galaunya karena apa, biar aku bisa kasih solusi yang lebih pas ya. Ustazah, iya niat sholat syuruk sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, sholat jemaah ngikuti di rumah, tapi kedengaran suara imam di kamar. Boleh nggak? Nggak bisa. Jemaah itu satu tempat, satu waktu. Misalnya di seberang rumahku musola. Imamnya ruku, aku ruku di rumah. Imamnya sujud, aku sujud di rumah. Imamnya berdiri, aku berdiri di rumah. Nggak bisa. Itu satu waktu, tapi tidak satu tempat. Kecuali di Mekah dan Madinah. Di Tanah Haram itu pengecualian. Oke, nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Nah, jadi nggak bisa. Sama dengan teman-teman kalau orangnya kita pergi umroh, banyak orang yang live. Ayo teman-teman, aku depan Ka'bah, tuliskan doa teman-teman di kolom komen. Cuma nulis doang ya teman-teman di rumah. Jadi kalau mau mustajab, orang umrohnya itu yang membacakan. Ayo teman-teman, saya doakan di sini, saya depan Ka'bah. Silakan tulis di kolom komen, nanti saya bacakan. Ya Allah. Ya, nanti saya bacakan. Saya yang di sana bacakan, bukan teman-teman yang di rumah. Ya, sama dengan itu.
Sholat witir tapi nggak sholat sunat ba'diyah isya boleh, boleh tapi sayang banget karena ba'diyah itu sunnah muakkad. Ya, Ustazah, kalau lupa rakaat waktu sholat boleh melakukan sujud sahwi, ya kan? Ini rakaat kedua atau ketiga, kedua atau ketiga, kedua atau ketiga. Anggap aja dua dulu, ya. Nah, sholat seperti biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya kan? Kemudian Allahu Akbar. Duduk seperti biasa, nggak usah baca apa-apa. Ya, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk lagi, salam kanan, salam kiri, ya. Nah, itu adalah doa kalau teman-teman lupa rakaat, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Zakat ke anak tapi angkat nggak ada problem, oke? Ustazah, iya, jika talak dan rujuk udah 3 kali, apa masih bisa rujuk ke 4 kali? Mbak Puja, aku jelasin ya. Talak itu cuma boleh 3 kali, Mbak. Jadi begini, Mbak, buat teman-teman yang lain. Talak 1, ku talak kamu, atau pergi kau ke rumahmu, atau aku nggak mau lagi dengan kamu, atau you me and selebeu gitu kan. Nah, maka talak 1 masih bisa rujuk dalam 3 bulan, Mbak. Dalam 3 kali suci, pokoknya dalam 3 kali haidnya Mbak bisa rujuk tanpa nikah. Kalau dalam masa iddah 3 bulan. Talak 2 gitu juga, Mbak bisa rujuk dalam masa iddah 3 bulan itu. Ya, tapi itu talak 1 dan talak 2 ya Mbak. Talak 1 dan talak 2 aja tuh yang kayak gitu tuh Mbak. Ya. Nah, talak 1 dan talak 2 ini namanya adalah talak roja'i Mbak. Mbak bisa rujuk ketika Mbak udah baikan. Ya, tapi setelah 4 bulan, setelah 3 bulan, atau setelah 3 kali haid, Mbak kalau mau rujuk dengan mantan suami tadi, Mbak berarti mesti nikah ulang, Mbak. Nah, semoga Mbak kemarin cuma talak 1 dan talak 2 rujuk sebelum 3 kali suci, sebelum 3 kali haid, ya. Nah, tapi kan Mbak udah di talak 3 nih. Kalau talak 3 itu lain lagi, Mbak. Kalau talak 3 kemarin harusnya Mbak nggak bisa rujuk, ya, Mbak nggak bisa rujuk sampai memenuhi beberapa syarat. Pertama, habiskan masa iddah Mbak dulu. Kemudian yang kedua, setelah masa iddah habis, Mbak harus nikah dulu dengan orang lain. Kemudian setelah Mbak nikah dengan orang lain, harus dukhul dulu. Izin maaf, harus berhubungan badan dulu dengan orang lain. Setelah berhubungan, Mbak harus diceraikan dulu. Ya, setelah habis masa iddah tadi, baru Mbak kemudian boleh rujuk. Habis masa iddah pula dari suami kedua dulu, baru Mbak boleh rujuk lagi. Itu kalau mau dilewati prosesnya itu 6 bulan paling cepat itu. Ya, jadi nggak ada talak 4 ya Mbak. Jadi saran saya macam Mbak tak usah lah, balik lagi lah ya. Lagian kalau sudah ditalak-talak begitu, ya gimana ya, udah kita macam punya masa depan yang lebih baik lah. Toh juga nggak syar'i kalau baik lagi. Saya yakin Mbak bisa mendapatkan yang lebih baik karena sudah dalam kondisi seperti itu ya. Yang lebih baik, yang lebih soleh, lebih ganteng, dermawan, kaya raya insya Allah. Ya tenang Mbak, semua hidup itu ada masalah. Setiap orang berbeda. Ustazah, ya hukum perempuan ikut jamaah Jumat ketika dalam masyarakat itu ada, silahkan ya. Ustazah, kalau di Mekah itu ada karena secara masyarakat terus dia ada ya. Ustazah, oke. Amin ya. Saya kalau kepengen niat baik untuk ibu sudah meninggal itu termasuk nazar enggak ya. Itu cuman keinginan saja, bukan nazar. Nazar itu ada syaratnya. Nah itu ada nazar. Kalau apa gitu ada nazar ya. Oke, kalau harta yang dihasilkan ibu sambung itu mahram karena ikatan perkawinan di antara mereka Mbak ya. Ustazah, kalau penghasilan dagang 10 juta per hari, kalau 10 juta per hari ini hasil untung bersih. Kalau untung bersihnya 10 juta per hari kali 3 bulan, 1 bulan berarti 300 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau 10 juta itu omset, coba dilihat profitnya berapa. Ya, omset. Dia kan ada omset, ada profit. Yang kita keluarkan zakat itu dari profitnya, bukan dari omset ya. Oke, gitu ya. Maaf Ustazah, kalau bertengkar ucapan mau sendiri-sendiri gitu, mau dibersihin itu mau sendiri-sendiri siapa yang ngomong? Kalau yang ngomong tuh istri nggak jatuh talak. Kalau ngomongnya suami, walaupun dia talak kinayah, talak sindiran, itu jatuh talak. Zah, pay letter riba nggak? Tergantung. Aku nggak pernah lihat pay letter ya teman-teman. Cuma kalau dia sifatnya kredit dan kalau telat ada denda itu riba ya. Ustazah, iya.
Gitu ya. Setahu aku riba, karena kalau dia telat itu teman-teman kena denda kan. Ustazah, kalau gaji di atas 10 juta wajib zakat nggak? Gaji itu kalau ukuran emas sekarang 10 juta belum. Dia mesti setara dengan 8 gram emas per tahun kali 12 bulan itu sekitar kalau dikonversi emas sekarang 13 juta ke atas. Jauh kalau mau zakat, oke? Ustazah, iya. Oke. Keterburukan membersihkan harta kita dan dosa kita yang lalu atau sebagai teguran Allah? Oh, tergantung Mbak, tergantung. Kita kalau jatuh itu tergantung. Kalau kita tadinya maksiat, kita nggak sholat, kita nggak ibadah, ya bisa jadi itu musibah, biar kita hijrah. Tapi kalau kita udah baik-baik, kita udah sholat, udah zakat, udah puasa, terus jatuh juga, ditipu orang juga, itu ujian. Kedua-duanya bisa dilewati. Kalau selama ini kita nggak sholat, nggak taat, tinggal hijrah saja. Tinggal hijrah saja kepada yang lebih baik, belajar Islam baik-baik, tetap bekerja lebih baik, semoga harta yang terbaru itu berkah. Ya, aku punya teman yang tadinya kaya raya banget, tapi semuanya dia lakukan. Dia nggak sholat, dia riba, macem-macem gitu ya. Uangnya banyak, tapi nggak kelihatan. Setelah itu dia kena musibah, lalu kemudian hijrah. Setelah hijrah dapat rezeki, tapi hatinya lebih tenang. Ya, teman-teman. Karena keberkahan itu nggak bisa dihitung seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa besar tingkat keberkahannya. Ya, kalau kita berkah, kita senang hati, kerja kita semangat, ya kan? Nah, oke. Ustazah, oke, bolehkah anak umur 12 tahun akikah? Masih boleh. Ustazah, kalau sering ingat orang yang sudah meninggal itu disebut tidak ikhlas apa gimana? Ya enggak lah, bisa jadi teman-teman kangen aja dia yang udah meninggal. Kirimkan bacaan Quran buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia, kirimkan sholawat buat dia. Kalau ada rezeki kurbankan atas nama dia, atau kalau Mbak nanti kurban Mbak doakan atas nama dia, enggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, iya, oke. Hukum talak 3 tapi masih tinggal bersama, mana boleh? Talak 3 udah nggak boleh tinggal bersama. Kalau tinggal bersama itu kholwat namanya. Kalau dia tidur bareng sebelum si perempuan ini nikah dengan orang lain itu zina namanya. Hey, expired, jangan gabung lagi kalau udah talak 3. Cari orang lain dulu yang lebih update, upgrade, terpercaya, tajam, dan terverifikasi ya. Talak 3 nggak boleh lagi satu rumah besti. Oke, berpisah dulu. Di luar sana ada yang tajam, terpercaya, upgrade versi terbaru premium edisi 2025 ya. Jadi jangan lagi satu rumah. Itu adalah bagian dari itu tetanggaku ya nggak apa-apa. Nah ini pelajaran buat kita semua ya. Kalau Mbak ada mau, Mbak ngomong aku dengar dari ustazah nggak boleh satu rumah loh. Kayak gitu aja, Mbak ngomongnya kayak gitu aja Mbak. Terus nanti kalau Mbak dilemparnya pakai lilin, Mbak ngadu lagi ke live. Ustazah aku dilemparnya ustazah. Canda ya Mbak. Jadi gini, memang di masyarakat kita banyak yang kayak gitu. Saya berbaik sangka itu karena ketidaktahuan mereka Mbak. Ya sekarang kalau Mbak mau dapat pahala, Mbak kasih tahu aja. Tapi bahasanya jangan macam bahasanya bahasa biasa aja Mbak. Jadi jangan at-talaqu marratan faman farada fihinna fala rafatha fala fusuqa wala jihad dan seterusnya ya. Jadi Mbak pakai bahasa yang biasa aja ya. Akan kuingatkan dia pula yang ngingatin. Padahal bukan tetangganya pun, agak lain kawan ya. Ustazah gitu ya. Mungkin aku rasa mereka nggak paham saja. Ya, kita berbaik sangka. Jadi guys, kalau ada orang yang salah, kita harus perbaik sangka bahwa itu orang bukan jahat, itu orang cuma belum paham saja. Udah ya, berbaik sangka saja. Ustazah, kalau arisan dapat yang pertama diambil admin termasuk riba nggak? Yang pertama doang. Kalau yang pertama doang nggak boleh. Tapi kalau ada biaya admin untuk makan-makan bersama, sekedar kita suka sama suka, nggak masalah. Ustazah, sama-sama teman-teman sehat selalu ya. Siap Mbak Siti Khadijah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat syuruk baiknya jam berapa? Nah, kalau jam itu yang kita nggak tahu. Karena jam syuruk itu daerah kita masing-masing. Nanti aku sebut semuanya jadi salah. Ya, kalau di tempat aku jam 6:18 pagi, 6:15. Kalau di tempat teman-teman semua, teman-teman yang lebih tahu ya. Oke. Ustazah, iya, ada tetanggaku yang ngucap talak tapi masih satu rumah. Kalau cuma satu, dia satu talak aja dia itu nggak apa-apa, dia udah rujuk mungkin. Kita aja nggak tahu dia udah rujuk ya. Oke, kalau talak 3 sekaligus pada masa Rasulullah
dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar dianggap talak 1. Pada masa Umar bin Khattab sampai tahun kedua dianggap talak 1. Tapi pada masa ketiga kepemimpinan Umar bin Khattab dianggap talak 3. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa talak 3 saat ini dianggap talak 3. Bahkan tapi ada yang mengatakan ulama kontemporer di antaranya Ibnu Taimiyah talak 3 tetap dianggap talak 1. Tapi ini perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama sepakat talak 3 itu dianggap talak 3. Kutalak kau, siang bertengkar lagi. Kutarap kau, siang bertengkar lagi. Kutalak kau talak 3 ya. Atau kutalak kau talak 3 ya. Menurut Imam Syafi'i, Hanafi itu dijadikan talak 3. Cuman menurut Ibnu Taimiyah dan murid beliau itu dianggap talak 1 ya. Ustazah, iya apa? Gimana kalau suami ngusir istri? Ya itu talak. Jadi talak tuh ada 2. Yang pagi-pagi udah ngomongin talak. Oke, talak tuh ada 2. Pertama talak sorih. Talak sorih itu talak yang jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu sorih. Ada yang kedua talak kinayah. Ya, talak kinayah itu adalah talak yang tidak bahasa langsung. Ku antarkan kau ke rumah orang tuamu. You, me, and. Atau di DM-nya kita goodbye. You, me, and itu satu talak. Walaupun dalam keadaan marah, talak nggak perlu pakai saksi, rujuk yang pakai saksi. Paham ya teman-teman ya? Nah gitu ya. Ustazah, salam berkah Jumat ya. Menyala talak pagi ini ya. Oke. Ustazah, sujud hanya 2 kali, tidak 3 kali boleh ya. Oh, bacaan sujud dan ruku. Bacaan sujud dan ruku, Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali, Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Menurut aku, teman-teman, aku saranin 3 kali aja lah. Bahkan lebih lama, lebih banyak, lebih baik. Ya, maka Sayyidatina Aisyah pernah berkata, jangan pernah kalian tanya ya berapa lama sholatnya baginda Nabi dan berapa panjang bacaannya baginda Nabi. Saking lamanya Rasul Aisyah itu sampai khawatir kita tahu gitu loh guys ya. Jadi yang paling penting adalah 3 kali lah minimal ya. Ustazah, iya oke, Oke, itu lepaskan laki-laki yang dikit-dikit talak ya. Jelaslah lepaskan. Kalau udah 3 kali nggak bisa balik lagi. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi syariat sudah memisahkan kita. Nah, gitu ya. Hati-hati ya. Oke. Sering dengar ceramah ustazah, akhirnya aku jadi sholat sunnah. Masya Allah ya. Semoga kehadiran aku membawa manfaat ya buat teman-teman semua. Kita tidak harus lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya teman-teman ya. Yang udah mulai rajin sholat sunnahnya, terima kasih. Semoga ini semua menjadi amal jariah bagi aku dan amal jariah buat teman-teman semuanya ya. Tetap di positive vibration ya. Niat sholat witir mau berapa rakaat? Kalau mau 1 kali, sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau mau 3, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke ya. Ustazah, menghargai kebaikan suami tapi tidak mencintainya, berdosa enggak? Tidak berdosa tapi menderita. Iya kan, innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Harusnya kita cinta sehingga kita bisa taat sama dia. Lah kalau kita nggak taat karena kita nggak cinta ya menderita. Ya munculkan kembali rasa suka, munculkan kembali rasa cinta, uhib ya mahabbah kepada suaminya. Oke, siap Mbak Sultan, Mbak Yeyen ya. Hidup ini terlalu singkat kalau disia-siain untuk hal-hal yang tidak membahagiakan kita. Ustazah, iya, zakat emas berapa gram? Emas itu dizakatkan kalau udah 85 gram. Kalau emas teman-teman masih di bawah 85 gram belum lagi wajib zakat ya, belum. 85 gram. Ya, harga emas saat ini kalau nggak salah 1.900.000. Jadi pura-puranya teman-teman punya emas saat ini adalah udah 1 tahun emas teman-teman tuh terkumpul tuh pura-puranya tuh. Teman-teman punya emas tahun lalu udah ngendap 1 tahun sampai hari ini. Rupanya teman-teman punya emas 100 gram ya. 100 gram kali 1.900.000. Lihat harga emas di tempat masing-masing ya. Sama dengan 190 juta. Keluarkan zakatnya kali 2,5%. 4.750.000. Kayak gitu cara menghitungnya ya.
Oke, Ustazah, iya. Kalau emasnya batangan setiap tahun, kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup. Kalau yang kita pakai sekali aja seumur hidup ya. Oke, aman ya, siap Mbak Caci, Mbak Bunga ya. Aku juga sering sholat sunnah karena dengar Ustazah tuh. Masya Allah ya, terima kasih ya. Ustazah, orang yang sholat, orang yang pikun wajib sholat enggak. Orang pikun itu enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enggak. Jadi kalau ada orang pikun, jangan dipaksa teman-teman ya. Oke, iya ya, jangan dipaksa ya teman-teman ya. Jangan dipaksa. Nah, jadi karena dia enggak wajib, dia tidak mukallaf ya, akalnya enggak sempurna. Jadi kalau teman-teman enggak mau sholat ya pikunlah dulu, siap Pak Ari ya. Ustazah, saya hanya qobliyah subuh, mantap lah itu. Qobliyah subuh, wah luar biasa. Ada dalil rakaatan al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Siap Mbak Titin, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau teman-teman yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti qobliyah subuh atau sholat fajar, itu paling bagus loh teman-teman ya. Qobliyah subuh itu bagus ya. Ustazah, aku punya emas batangan 25 gram. Belum lagi Mbak. Semoga lebih banyak rezekinya. Minimal 85 gram Mbak. Coba aku jelasin ya cara ngitungnya ya. Jadi lebih kurang kayak gini ya Mbak. Lebih kurang kayak gini nih. Nah misalnya setelah 1 tahun Mbak punya emas 87 gram. Tapi numpuk dulu 1 tahun ya. Sebentar ya. Nah 87 gram kali harga emas di tempat Mbak saat ini Mbak. Pura-puranya berapa ya Mbak? 1.900.000 lah kalau di tempatku ya. Nah, berarti 165 juta ya kan? Nah Mbak zakatkan 2,5% ya Mbak. Kali 2,5%. Ya berarti Mbak keluarkan 4.132.500. Kayak gitu Mbak caranya ya. Jadi kalau emasnya masih di bawah 85 gram, belum lagi Mbak wajib zakat ya. Coba sekali lagi, misalnya emasnya 90 gram ya, kali 1.900.000 kalau dijual nih pura-puranya. Ya, nah kan itu kali 2,5% ya, 4.200.000 ya. Nah, emas 24 karat ya. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh buat kurban nggak? Boleh, tapi namanya bukan sedekah ya. Namanya adalah tabungan kurban ya. Namanya adalah tabungan kurban. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Ya, per tahun. Kalau dia emas batangan setiap tahun. Tapi kalau perhiasan enggak. Sekali aja seumur hidup. Olahraga pakai celana panjang jangan. Cari rok celana. Rok celana, ada tuh orang jual di depannya rok, di belakangnya rok celana. Ada orang jual ya pakaian syar'i untuk olahraga. Punya satu lah jadilah ya kan guys. Ustazah, iya bolehkah oke. Bolehkah doa waktu sujud dilafazkan sedangkan nggak boleh lafaz selain bacaan sholat? Boleh teman-teman kalau bahasa Arab dilafazkan. Kalau bahasa Indonesia teman-teman ucapkan di dalam hati saja ya, di dalam hati saja. Oke, Ustazah gitu ya. Lebih baik sholat sendiri tapi telat waktu atau waktu berjemaah tapi tepat waktu. Ya berjemaah lah. Oke. Ustazah sering dengar ceramah Ustazah semakin senang. Oh iya, sama-sama ya. Terima kasih ya. Ustazah, kalau sakit kadang halusinasi sadar apakah wajib sholat? Dilihat akalnya sempurna nggak? Dia ada penyakit nggak? Kalau dia ada penyakit nggak wajib dia sholat ya. Ada orang pikun cuma sesekali. Senin Kamis pikunnya juga nggak wajib. Ustazah, iya rok celana, ya depan belakang rok dalam celana. Benar sekali. Oke. Ustazah, kalau sholat duha setengah jam 12 biar langsung sholat zuhur, hati-hati. Kalau bisa janganlah guys. Takutnya jam setengah 12 tuh matahari udah di atas kepala. Kita nggak boleh sholat, 1, habis subuh. Kenapa? Karena matahari akan muncul. Kemudian jam 12 tepat, matahari di atas kepala. Kemudian habis asar menjelang maghrib, matahari itu mau pergi, mau tenggelam. 3 jadwal itu jadwal ibadahnya orang Majusi penyembah matahari. Ya, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ya, jadi jangan. Qodho sholat kalau ingat aja Mbak Rere, caranya sama kayak sholat biasa.
Kalau ingat jumlah yang ditinggalkan. Sengaja aku qada zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Kayak sholat zuhur. Ustazah, kalau sholat selalu nunggu iqamah boleh nggak? Boleh iya, boleh tidak ya. Ustazah, saya suami sudah pisah sama suami 4 bulan tapi dia nggak mau nalak saya dan saya tidak kasih. Oh, tidak kasih apa? Kok nanya pula ya? Maaf ya, aku betul-betul nggak paham pertanyaannya. Saya udah pisah 4 bulan, suaminya nggak nalak. Apakah jatuh talak? Tidak. Jatuh talak itu karena beberapa hal. Pertama adalah karena suaminya ngomong talak. Yang kedua, karena mbak yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Udah itu aja, jatuh talak. Tapi kalau cuman pisah gitu aja, maka Mbak Rere ketawa pula, asik nanya kodo, sekarang ketawa pula si kawan. Ya, jadi kalau cuma pisah doang, ya itu tidak jatuh talak. Tapi kalau Mbak masih sah istrinya, dia tidak ngomong talak, saran aku penuhi kewajiban dia sebagai suami, penuhi kewajiban Mbak sebagai istri. Kalau Mbak nggak kasih saat dia mau, tetap berdosa. Jadi kalau Mbak nggak mau sama sekali, karena alasan yang aku nggak tahu, daripada Mbak nggak ngasih selama itu Mbak berdosa, lebih baik Mbak bersendiri daripada berdosa terus, ya kan? Oke, Ustazah, wanita pakai celana gambrong, ulama 4 madhab menyatakan mesti terhampar seperti gamis atau rok, teman-teman ya. Ustazah, iya, jadi kalau bisa jangan pakai celana. Asirwal lirijal, ya, celana itu pakaian laki-laki. Ustazah, iya. Oke. Kalau istri yang minta talak nggak bisa Mbak Mona. Kalau istri minta talak, maka istri itu nggak boleh ngomong talak. Talaklah aku, talaklah aku, talak aku. Mau kepala teman-teman putar ke bawah, kaki ke atas. Kalau suami nggak bilang oke, nggak jatuh talak. Jadi kalau perempuan mau talak, tidak boleh untuk mentalak dengan sendirinya. Karena lisan kita nggak ada hukum talak. Kalau Mbak mau, ini bukan rekomendasi ya guys. Ya, kalau memang mau melakukan karena satu sebab dan faktor harus pergi ke pengadilan ya. Ustazah, saran untuk pakaian jogging. Aku belum dapat yang kainnya aman. Jadi aku nggak sematkan. Kalau ada aku sematkan keranjang kuning ya guys. Kainnya panas rata-rata ya. Tapi kalau teman-teman mau boleh itu yang depan rok, belakang rok dan di dalamnya celana yang dibelah sedikit. Sebenarnya nggak pakai celana mah nggak apa-apa teman-teman ya, pakai gamis aja. Aku udah kemana-mana, ini sekedar ibroh bukan sekedar apa. Aku udah naik Gua Hiro, itu aku pakai gamis. Aku naik Bukit Sur, itu aku pakai rok. Aku naik Bukit Tursina, itu aku pakai rok apa gamis gitu ya. Aku naik ke benua top ke Switzerland ya, gunung tertinggi Alpen di benua Eropa, aku pakai rok. Hidup aja aku alhamdulillah ya kan. Teman-temanku pakai celana semua. Ada yang salut sih, kok udah sampai ke sini masih pakai rok. Aman kok, di dalamnya aku pakai celana. Gak masalah, tidak mengurangi marwah, muruah dan kehormatan kita. Justru memberikan contoh kepada orang bahwa dengan bersyariat Islam kita masih bisa happy dan bahagia. Masih bisa kemana-mana kita jalan-jalan ya kan. Nah, naik gunung ya kan. Nah, seperti itu, oke. Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan setiap hari? Boleh ya. Sudah keliling Gua Sur? Iya. Aku Gua Sur udah sering, Bukit Gua Hiro juga udah sering. Ke Gunung Alpen nggak berani lagi karena nggak tahan dengan saljunya. So, untuk saat ini mungkin udah tua kali ya. Ustazah, iya. Kalau mau nabung ada bunganya, tetap itu riba ya. Ustazah, tanah yang sudah dihibahkan kepada saya, tapi sertifikatnya apa masih nama orang tua? Apakah sudah saudara lain berhak? Enggak bisa. Sesuatu yang udah dihibahkan tidak bisa diwariskan. Ya kan suratnya doang yang belum guys. Ya nggak boleh untuk yang lain. Atau orang yang menghibahkan sesuatu kepada orang haram mengambil hibah itu lagi. Misalnya nih aku punya anakku pura-puranya Mbak Tia. Nak Tia, aku mau hibahkan ruko ini untuk kamu ya. Rupanya Nak Tia ini nggak mau dia ngafal sujud sahwi, nggak mau dia ngafal doa dapat jodoh, nggak mau dia sholat sunnah. Aku ambil lagi hibah rukoku ini, itu nggak bisa. Oke, nggak bisa. Jadi hibah itu nggak bisa diambil lagi, haram. Ustazah, iya, oke, gitu ya. Al-Kahfi, ya, jangan lupa baca Al-Kahfi ya, teman-teman di hari ini ya. Oke, karena baca Al-Kahfi itu satu kita diberikan cahaya menuju Baitil Atiq. Baitil Atiq itu menuju rumah Allah. Ulama hadis menyatakan orang yang baca Al-Kahfi di hari Jumat itu bisa dimudahkan menuju Mekah dan Madinah. Yang kedua adalah kalau kita melakukan yang namanya
uh, Mbak Mama Free nggak perlu diinfokan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membaca Al-Kahfi di hari Jumat itu akan kita dilindungi dari hari ini ke Jumat lain, ya kan, diberikan cahaya. Cahaya itu dimudahkan urusan, dilindungi, fadilahnya seperti itu. Dan yang ketiga, dilindungi dari fitnah Dajjal, ya. Bulan Syawal sampai tanggal berapa? 28 April. Oke. Ustazah, kalau nggak bisa baca dengerin aja gimana Zah baca, ya, pelan-pelan baca. Yang nggak bisa baca Quran, teman-teman baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya, ya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Pelan-pelan, cobalah yang nggak bisa baca Quran, baca aja 15 menit satu hari Quran Latin. Insya Allah bisa, ya. Ustazah, iya, jelaskan puasa Syawal sama ganti puasa Ramadan. Wah, udah lewat banget ya teman-teman, udah sering aku jelaskan di awal, tapi aku coba ulangi lagi ya. Semoga tahun depan kita bisa lebih baik. Kodo dulu atau Syawal dulu itu bebas. Kodo dulu karena dia wajib. Yang menyatakan boleh Syawal duluan karena puasa kodo itu waktunya masih panjang, ya. Jadi karena sekarang udah mepet, bolehlah Syawal. Setelah itu teman-teman baru melakukan yang namanya puasa kodo, ya. Yang baru mampir, teman-teman klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya, ya. Kita belajar lebih baik ke depan. Kalau supaya teman-teman itu nggak ketinggalan, jujur aja teman-teman, aku lebih duluan mengingatkan sebenarnya. Puasa Syawal tuh aku ingatkan hari Lebaran. Habis sholat Id aku buat video tentang puasa Syawal dan aku upload terus setiap hari. Yang baru mampir nggak apa-apa. Semoga ke depan kita melakukannya, ya, insya Allah, ya. Nggak apa-apa karena teman-teman baru ketemu aku kan, qadarullah. Ustazah, bukti tertulis yang dihibahkan gak ada, nggak apa-apa teman-teman, secara syariat itu udah hak kita. Oke, Ustazah, iya Mbak Kasrela, ya. Ustazah boleh baca Al-Kahfi malam Jumat, boleh nggak? Iya iyalah, tadi malam kita baca Al-Kahfi, kalau belum bisa tadi malam baca hari ini, ya. Oke, kapan puasa Syawal itu Zah? Udah mau habis Mbak, udah 3 hari Mbak, nggak apa-apa lah ya. Yang penting Mbak follow aja akun aku ke depan, semoga kita sehat ketemu lagi di Syawal tahun depan, ya. Oke, siap Mbak Cahaya, Mbak Bobby. Ustazah, apa hukumnya joget-joget di TikTok? Ya jelas nggak boleh besti. Walayatribna bi arjulihin. Jangankan joget menghentakkan kaki di hadapan laki-laki aja nggak boleh, ya. Jadi yang masih joget-joget tahan, ya. Ritmenya diubah, setting volumenya, matikan tombol powernya, restart, ganti dengan postingan lain, ya. Oke, yang lalu biar berlalu, ke depan kita kita perbaiki. Yuk kita ulang pula, ya. Ke depan kita perbaiki, ya teman-teman, ya. Janganlah, kita berubahlah pelan-pelan, ya kan. Siap Mbak Bobby, ya. Oke, ya. Ustazah mulai jam 8, ya. Iya, kita ulang pula, ya. Kita ubah lah teman-teman, ya. Nggak boleh joget-joget itu, ya. Kurangilah, itu bisa mengeraskan hati, berdosa, apalagi kita perempuan. Bisa keren kok guys kita tanpa joget. Sejauh ini aku nggak joget, kece juga kan. Nah, kece badai melampau. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Oke gitu ya, nggak boleh ya. Nah dengerin, ya nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu, bukan karena teman-teman jahat, nakal, bukan. Mungkin kemarin belum tahu, ya kan. Nah ke depan kita perbaiki, oke. Ustazah live jam berapa? Aku live tiap hari, nggak pernah libur. Di jam 8 pagi, jam 8 malam. Terus ceramah kan, nanti kita ceramah lagi 10.30. Live terus aku teman-teman. Kalau ada kajian aku live terus ceramah. Ya nggak ngomong dengan teman-teman. Kalau tanya jawab kayak gini jam 8 pagi, jam 8 malam kan. Oke. Jam 8 malam juga. Gitu kan teman-teman ya. Ustazah kalau suami bilang kalau talak hamil. Oh dalam keadaan hamil talak nggak jatuh. Jadi kalau teman-teman ditalak, ku talak kau, aku hamil bang, shalalalala, gitu. Jadi pernah nonton film Indosiar, setelah anak ini lahir, ku talak kau. Saya nonton itu sekali sambil lewat di tempat emak. Oh mantap juga orang Indosiar nih ya, mantap lah, ngerti agama lah. Filmnya film ini ya, Suara Hati Istri ya. Setelah anak ini lahir, ku talak kau. Mantap kali. Terus pergi aku tengok terus filmnya guys. Rupanya memang ya guys, di rumah sakit setelah lahir anak dia talak, ya kan. Nah jadi betul itu. Jadi tidak bisa talak lagi hamil, tidak jatuh lah.
kalau talak jadi hamil, masa iddahnya sampai kapan? Oke, tapi kalau seandainya meninggal suaminya, dia hamil. Nah, tetap nggak boleh nikah guys, sampai masa iddahnya, tunggu anak itu lahir dulu. Baru dia bisa kembali kepada suami yang versi platinum, terupgrade, terkini, tajam, premium, terpercaya, edisi terbaru 2025. Tunggu lahir dulu, ya kan? Nah, oke. Ustazah, aku sering pencinta Indosiar. Nggak terlalu sih. Sebenarnya kalau dilihat oke juga. Jarang sih aku dengar. TV ku ada di rumah tapi nggak hidup. Udah bertahun-tahun nggak nonton TV nih ya. Oke, Ustazah, iya, buka riba jangan kasih orang. Jadi kalau mau teman-teman kasih semacam buat aspal jalan atau buat lampu jalan kayak gitu yang umum ya. Canda ya. Oke, Ustazah kok nggak masuk TV? Ada lagi yang ngomong masuk TV guys. Aku sudah berusaha masuk TV tapi nggak muat guys. TV di rumahku tipis sekali. Udah ku cucuk-cucukkan hidungku ndak juga masuk guys ya. Ku coba ujung jariku nggak bisa tembus. Ku coba kepala kucingku ku masukkan nggak masuk. Nggak bisa aku masuk TV, nggak muat aku. Oke, gitu ya. Walaupun TV besar tapi tipis sekali. Ku cucukkan hidungku nggak bisa juga. Ustazah, iya, apa benar harta warisan tidak boleh buat modal usaha? Boleh mbak, selagi itu udah hak kita ya. Itu udah hak kita, itu boleh. Ustazah, oke, mendengar ceramah tapi tidak dilakuin lebih baik daripada tidak mendengarkan sama sekali. Proses perubahan itu pelan mbak. Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau seandainya dia mendengarkan ceramah belum diamalkan, mendengarkan ceramah dia tidak amalkan, mendengar ceramah dia belum amalkan, mungkin tahun depan dia bisa amalkan. Itu lebih baik dibanding tidak mau menuntut sama sekali. Kalau tidak mau menuntut sama sekali, maka efek sampingnya apa? Dia dapat dosa karena nggak belajar, dia dapat dosa karena tak tahu, dia dapat dosa karena tidak mengamalkan. Itu lebih repot. Tapi jangan teman-teman pakai gaya-gaya kayak gini. Aku nggak mau belajar, ngapa? Aku belum bisa mengamalkan. Jangan, tidak belajar lebih